bisa langsung download di surat edaran kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik P3K tahun 2022. Halo sahabat belajar, sahabat semua, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa Saragi SPD, yaitu informasi seputar P3K 2022 maupun informasi seputar CPNS 2022 dan informasi-informasi penting terkait guru honorer dalam pendaftaran P3K Guru 2022. Baik, saya ucapkan selamat datang untuk semua sahabat belajar yang baru bergabung. Tetap saya ingatkan, silakan tekan dulu tombol subscribe supaya channel ini bisa teman-teman ikuti dan informasi terbaru seputar P3K maupun CPNS bisa teman-teman ikuti. Baik, terima kasih bagi sahabat semua yang sudah subscribe. Semoga dalam keadaan sukses dan salam sehat. Baik, langsung saja kita masuk ke informasi yang sangat penting kali ini yang akan kita sampaikan kepada sahabat semua, yaitu tentang informasi terkait surat edaran linearitas ijazah untuk P3K Guru tahun 2022. Yaitu informasi ini yang sangat penting untuk kita pahami, untuk guru-guru pahami, untuk sahabat semua pahami sebelum melakukan pendaftaran P3K 2022. Nah, bagaimana informasinya? Mari kita cek video ini, kita tonton dan simak dari awal sampai selesai supaya sahabat semua bisa memahami dengan baik. Baik, langsung saja kita buka untuk surat edaran tersebut, yaitu surat edaran resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 4757-B-GT-01.01/2022 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, bagaimana surat edaran tersebut yang berkaitan dengan tenaga kependidikan tentang sertifikat pendidik maupun kualifikasi akademiknya? Ya, mari kita sedangkan untuk dalam rangka pendaftaran seleksi calon pegawai pemerintahan dengan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Ya, Kemendikbud langsung menyampaikan hal-hal yang syarat menjadi pendaftaran P3K yang akan segera dibuka. Yang pertama, persyaratan utama calon P3K untuk fungsional guru harus memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 atau D4 dan atau sertifikat pendidik. Ya, semua itu untuk pendaftaran P3K Guru harus memiliki syarat yang paling utama, yaitu ijazah S1 maupun diploma 4. Yang kemudian yang kedua disampaikan dengan jelas bahwasanya untuk calon P3K untuk guru mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. Jadi yang harus sesuai dengan sertifikat pendidik. Yang kemudian informasi yang ketiga, apabila tidak memiliki sertifikat pendidik, maka calon P3K untuk guru mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya. Yang selanjutnya, daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas atau mata pelajaran yang akan dilamar oleh P3K untuk guru tercantum dalam lampiran surat edaran Direktur Jenderal ini. Jadi nanti kita akan melihat untuk bagaimana kualifikasi bidang studi, seperti yang banyak sudah ditanyakan di grup, bahwasanya untuk bahasa Inggris apakah bisa untuk PSD, matematika apakah bisa untuk PSD, ataupun jurusan-jurusan lain, program studi yang lain, bagaimana untuk linearitasnya untuk pendaftaran P3K. Nah, silakan tetap simak video ini untuk melihat lampiran surat edaran Direktur Jenderal tersebut. Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Nah, di sini kita akan membacakan langsung, yaitu tentang surat edaran untuk daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, di sini ada kolom untuk program studi, kemudian ijazah S1, kemudian ijazah atau D4, kemudian ada kolom satuan pendidikan, yaitu yang dimana nanti untuk TK, SD, SMP
dan kemudian untuk bidang studi mata pelajaran. Nah, kemudian kita akan membacakan secara langsung yang sudah kita lihat di sini, yaitu bimbingan dan konseling untuk satuan pendidikan TK masuk, yaitu merupakan guru kelas. Nah, di sini ada kita lihat untuk satuan pendidikan TK, dan kita langsung melihat untuk yang SD. Nanti bisa sahabat semua cek link yang akan saya buat di deskripsi video tersebut, untuk sahabat semua bisa mencek langsung surat edaran ini untuk melihat linearitas ijazah. Kemudian kita akan membacakan untuk contoh sebagai untuk SD, ya. Kita langsung lihat saja. Di sini sudah saya tampilkan untuk guru kelas SD, ya. Seperti contoh untuk jurusan antropologi ini sudah masuk untuk SD. Kemudian antropologi sosial sudah masuk untuk SD. Sahabat semua bisa lihat untuk bahasa dan sastra Indonesia ini juga sudah masuk untuk SD. Dan kita lihat nanti sahabat semua bisa mencek jurusan masing-masing, apakah sahabat semua masuk ke kualifikasi pendidikan mana dan akan mengambil untuk satuan pendidikan yang mana. Kemudian jelas kita lihat juga ke bawah untuk geografi lingkungan juga masuk untuk ke SD guru kelas. Yang kemudian untuk ilmu biologi, ilmu antropologi sampai ke ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam keseluruhan juga masih masuk ke SD. Ya, informasi penting ini nanti sahabat semua bisa dapatkan di link deskripsi yang akan saya sematkan di video. Kemudian kita langsung melihat semua untuk jurusan-jurusan yang SD. Sahabat semua bisa melihat nanti secara perlahan untuk sahabat lihat dengan lebih jelas lagi. Seperti halnya teman-teman kita untuk bahasa Indonesia juga untuk sudah masuk untuk SD. Kemudian pendidikan biologi masuk untuk SD. Kemudian pendidikan ekonomi masuk untuk SD. Pendidikan fisika sudah masuk di SD. Kemudian pendidikan geografi sudah masuk ke SD. Kemudian pendidikan IPA, IPS, kewarganegaraan, kimia, dan pendidikan matematika sudah masuk ke SD. Sahabat semua bisa lihat nanti secara jelas sampai dengan selesai. Nah, seperti teman-teman kita yang sudah bertanya tentang bahasa Inggris, apakah masuk ke satuan pendidikan SD atau bukan? Nah, di sini sudah kita lihat yaitu bahwasanya bahasa Inggris belum masuk untuk satuan pendidikan SD ataupun guru kelas. Nah, bahasa Inggris itu masuk ke satuan pendidikan SMP sebagaimana yang sudah terlampir. Kita lihat untuk pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris seperti nomor 325 pendidikan bahasa Inggris ternyata masih masuk di SMP atau bidang studi bahasa Inggris. Nah, untuk program studi lainnya yang sesuai dengan program studi sahabat sekalian, nanti bisa langsung lihat secara jelas di surat lampiran yang sudah kita lihat. Baik, untuk sahabat semua yang ingin mendapatkan langsung secara untuk mendownload untuk mengambil surat edaran tersebut, sahabat semua bisa langsung lihat nanti di portal P3K Guru Kemendikbudristek, yang dimana di progres yaitu tentang aplikasi penilaian infrastruktur dan sedang berada di referensi program studi dan linearitas. Dan selanjutnya nanti langkah-langkah yang masih kita ikuti. Nah, nanti sahabat semua bisa langsung download di surat edaran kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik P3K tahun 2022. Baik sahabat semua, sampai di sini dulu informasi yang bisa kita sampaikan tentang surat edaran untuk linearitas ijazah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua dan bisa memahami lebih baik lagi dalam pendaftaran P3K 2022 yang semakin dekat. Tetapkan terima kasih sekali lagi yang sudah subscribe video ini. Salam sahabat belajar, salam sukses.